Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Bayu Satria akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi prediksi diabetes menggunakan algoritma logistik regression. Nah, di sini terdapat berbagai struktur ya. Struktur diantaranya adalah index.html, ini indeks saya. Terus ada app.py, ada modeling. Nah, di sini di bagian indeks ini saya menciptakan halaman web aplikasi prediksi diabetes menggunakan algoritma klasifikasi logistik regression. Halaman ini dimulai deklarasi dokumen HTML standar menggunakan Tailwind untuk pengaturan gaya. Bagaimana utama halaman diberi latar belakang abu-abu dan berjat sebesar 10 pixel. Di sini di indeks saya ini, formulir ini meminta pengguna untuk memasukkan beberapa data medis yang penting seperti jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, fungsi silsilah diabetes, dan usia. Tombol prediksi mungkin penggunaan mengirim data merupakan untuk proses ya. Jadi dari hasil prediksi yang dikembalikan, halaman akan menampilkan hasil tersebut dalam kotak latar belakang hijau dengan teks gaya untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dalam penggunaan aplikasi prediksi diabetes. Nah, ini di dalam indeksnya. Terus ada app.py. App.py ini menjelaskan aplikasi di bagian Flash, ya, bagian Flash ini. Jadi saya mendeploy menggunakan Flash, FLASK ya teman-teman. Dibangun menggunakan Flash, sebuah framework untuk Python, yaitu Flash untuk membangun aplikasi web, render templates untuk merender file HTML, request untuk menangi data yang dikirim melalui form HTML, dan Jobly untuk meminta model machine learning yang telah disimpan. Selanjutnya aplikasi Flang diinisialisasi dengan app.play name. Flang app sama dengan Flang name. Model machine learning kemudian digunakan untuk memprediksi hasil. Nah, model machine learningnya akan memprediksi hasil berdasarkan input data yang menghasilkan nilai 0 dan 1. Kemudian diimplementasikan sebagai tidak memiliki diabetes atau memiliki diabetes. Hasil prediksi tersebut kemudian dikirim dan ditampilkan di halaman indeks HTML yang saya jelaskan tadi, indeks HTML melalui proses kesalahan secara lebih detail. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman utama, mengisi form dengan berbagai parameter medis, mengirim form dan mendapatkan hasil prediksi apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak memiliki diabetes. Struktur yang ketiga yaitu pemodelan. Nah, ini pemodelan saya beri nama model diabetes. Nah, di model diabetes ini saya membuatnya di Colab. Jadi saya membutuhkan aplikasi Colab ya, Google Colab untuk merendernya. Nah, ini model diabetes ini saya buat, nanti saya ekstrak menggunakan, maksudnya saya ekstrak .pik ya, PKL, maaf, PKL diekstrak nanti dalam bentuk PKL. Di dalam model ini saya menggunakan Google Colab untuk menjelaskan untuk model menggunakan machine learning, menggunakan algoritma logistik regression. Pertama, berupa model yang diperlukan diimport termasuk manipulasi data logistik regression dari
Sclene untuk membuat model klasifikasi, akurasi skor, dan confusion matrix. Dari Sclene untuk evaluasi model serta Jobri untuk menyimpan dan memuat model. Dapat dimuat dari file CSV yang berlokasi di Google Drive dan membutuhkan persiapan menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan fitur X yang meliputi berbagai parameter medis, jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan insulin, BMI, fungsi silsilah, dan usia. Nah, seperti ini. Ini untuk Y-nya, untuk Y-nya untuk X-nya, maaf. Untuk Y-nya sendiri saya masukkan data outcome menunjukkan apakah seseorang diabetes atau tidak untuk pemodelan ini. Setelah itu model logistic regression dilatih menggunakan fitur dan target sebut. Hasil prediksi model berdasarkan data fitur, kemudian dihitung lagi kinerja model evaluasi dengan menghitung akurasi serta metrik konfungsi yang menunjukkan perbandingan prediksi dan nilai sebenarnya. Akurasi model dan metrik konfungsi dicetak memberikan gambar tentang seberapa baik model tersebut. Ini dengan modelnya. Tadi untuk deploy-nya sendiri saya menggunakan Flanks ya. Dan di sini saya sudah mendeploy-nya. Nah, di sini saya memberikan nama drs rbs.cosplay.my.id. cospl, mohon maaf, drs rbs.cosplay.my.id. Nah, di sini saya beri judul prediksi diabetes. Untuk langkah-langkahnya, di sini saya akan memprediksi seseorang yang memiliki ketergantungan diabetes maupun tidak diabetes. Cara kerja pada aplikasi saya ini, di sini saya mencoba untuk menjelaskan ya teman-teman ya. Jumlah kehamilan itu ya kalau perempuan bisa dibilang 0 itu berarti tidak hamil ya. Kalau tidak ya 2 berarti kondisinya sudah 2 bulan masa kehamilannya. Atau kalau 0 bisa dikonversi menjadi laki-laki juga. Di sini ada kadar glukosa. Kadar glukosanya kita kasih 50. Ini normal ya, untuk usia 12 ke atas normal. Tekanan darah 120. Tekanan darah 120 ini juga normal untuk seseorang. Mohon maaf. Untuk ketebalan kulit 75. Untuk insulin nanti contohnya insulinnya 30, cenderung normal. Untuk BMI-nya nanti kita kasih 44. Kita kasih 44. Contohnya untuk fungsi silsilah diabetes itu keluarga yang menderita diabetes itu ada atau tidak. Kalau silsilahnya tidak ada, untuk ayah, kakek maupun kakek buyut tidak memiliki riwayat diabetes, berarti kita ketikkan 0. Untuk usia kita beri contoh usia kita 25. Oke, kita akan prediksi. Nah, di sini akan tertulis orang tersebut tidak memiliki diabetes. Berarti orang tersebut sehat ya, tidak memiliki diabetes. Sekarang kita berikan contoh yang lain seperti 0. Ini laki-laki lagi ya. Kita contohkan laki-laki dengan kadar glukosa 350. Nah, ini cenderung besar. Tekanan darah sendiri 150. Ketebalan kulit masih sama 30. Insulin 80, kita beri 80. BMI kita beri 40. Fungsi silsilah keluarga ya, silsilah keluarganya ada 2 generasi yang memiliki riwayat diabetes dengan usia 25. Dengan usia segini, dengan kadar usia 25 dengan kadar gula 350 itu cenderung agak bahaya ya teman-teman. Sekedar informasi saja.
Setelah itu kita prediksi. Nah, ini orang tersebut memiliki diabetes. Orang tersebut memiliki kecenderungan diabetes. Nah, itu tadi adalah demo aplikasi saya dan penggunaan struktur apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu aplikasi web itu. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.